Kiamat nuklir atau bencana nuklir adalah salah satu skenario yang paling ditakuti dalam sejarah peradaban manusia. Ledakan senjata nuklir bisa menimbulkan kehancuran global, dan mengakibatkan kejatuhan zat radioaktif, dan berdampak besar bagi lingkungan, kesehatan, dan keamanan manusia. Skenario tersebut dapat dibayangkan dengan nalar di mana sebagian besar planete bumi tidak dapat lagi dihuni. Bahkan, dampaknya bisa terus terasa bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad setelah kejadian tersebut. Perang akan mengakibatkan runtuhnya peradaban, dan dalam kasus terburuk kepunahan manusia dan atau penghentian kehidupan di muka bumi, perang nuklir memiliki potensi mematikan dan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi manusia dan lingkungan. Kota-kota akan hancur, badai api dalam skala besar akan terjadi, dan musim dingin nuklir akan datang. Penyakit akan menyebar dan meluas di berbagai tempat sebagai akibat dari kejatuhan zat radioaktif. Teknologi modern akan hilang, berbagai peralatan elektronik akan mengalami kerusakan atau terhenti untuk sementara, jika tidak permanen, yang disebabkan hentakan gelombang elektromagnetik, electromagnetic pulse. Berbagai spekulasi dimunculkan. Jika terjadi perang termonuklir, reaksi berantai penyatuan inti atom selain pecahnya inti atom akan menghasilkan pelepasan energi yang sangat besar, dan mengakibatkan suhu yang sangat tinggi yang akan mengakhiri peradaban modern di bumi. Iklim segera berubah, musim dingin terjadi, temperatur udara segera turun menjadi 12 SD 9 derajat di bawah 0 Celcius. Penyebab musim dingin ini terjadi akibat sinar matahari terhalang memasuk atmosfer bumi akibat dari jelaga kebakaran besar. Berbagai material mudah terbakar dan bahan bakar minyak dan gas, dan terbawa ke stratosfer. Jelaga tersebut mengandung zat radioaktif dan terbawa ke seluruh permukaan bumi yang akan mengakibatkan kejatuhan nuklir yang akan mengkontaminasi air dan tanah. Walaupun studi awal menyatakan bahwa manusia akan dapat selamat dari efek langsung ledakan nuklir, namun radiasi nuklir berkata lain. Perang nuklir secara tidak langsung akan berkontribusi pada kepunahan manusia melalui efek sekunder, termasuk konsekuensi lingkungan, ketersediaan bahan makanan, kehancuran masyarakat, dan kelumpuhan ekonomi. Perang nuklir, banyak kemungkinan akan terjadinya perang nuklir. Namun perang Ukraina-Rusia saat ini merupakan salah satu cara untuk menuju hal tersebut, di mana perang Ukraina-Rusia dapat saja tiba-tiba berubah menjadi perang nuklir, dan hal tersebut dipastikan akan menjadi bencana nuklir bagi dunia. Di lain pihak masih banyak faktor yang akan mempengaruhi bagaimana situasi tersebut akan berkembang, sebagai penyebab perubahan perang konvensional menjadi perang nuklir. Satu-satunya yang telah dijanjikan adalah jika salah satu pihak, apakah itu Amerika atau NATO yang berada di belakang Ukraina atau Rusia terdesak sehingga mereka mengambil keputusan melancarkan serangan nuklir terhadap lawan, kami, sebagai martir, akan pergi ke surga, dan mereka akan mati begitu saja. Banyak yang mengingat ungkapan yang diucapkan Putin ini, yang menggambarkan esensi doktrin nuklir Rusia pada tahun 2018. Sejak minggu-minggu pertama serangan terhadap Ukraina, Rusia telah memeras seluruh dunia dengan perang nuklir. Pihak berwenang ditahan untuk aktif. Para propagandis agresif. 3 hari setelah dimulainya perang Ukraina-Rusia, Putin mengeluh tentang pernyataan agresif oleh otoritas negara-negara NATO dan mengumumkan bahwa pasukan nuklir Rusia akan dialihkan ke mode tugas tempur khusus. Tidak ada tindakan operasional yang terlihat pada awalnya, namun menjelang akhir 2022 aktivitas tersebut mencolok dengan jelas. Ancaman reguler senjata nuklir telah menjadi bagian integral dari propaganda Rusia. Sistem perimeter, atau tangan mati. Rusia memiliki sistem nuklir yang unik, yaitu sistem senjata pembalasan nuklir terhadap musuh. Sistem perimeter, Indeks URV Strategic Missile Forces 15E601, di Eropa Barat dan Amerika Serikat dikenal sebagai bahasa Inggris, Dead Hand. Secara harfiah, tangan mati, sebuah kompleks untuk kontrol otomatis besar serangan nuklir pembalasan, dibuat di era Uni Soviet pada puncak Perang Dingin dan masih digunakan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk memastikan pengiriman perintah tempur dari tingkat komando tertinggi, Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Direktorat Pasukan Rudal Strategis, ke pos komando dan peluncur individu rudal strategis dalam tugas tempur jika terjadi darurat, ketika jalur komunikasi dapat rusak. Di Amerika Serikat, ada kompleks transmisi pesanan peluncuran yang tujuannya serupa, Sistem Komunikasi Rudal Darurat, Emergency Missile Communication System.
Ketika terjadi skenario apokaliptik, ketika semua orang mati dan tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan perintah untuk melakukan serangan balik, di dalam situasi darurat di mana tidak ada lagi pemimpin atau otoritas yang bisa memutuskan serangan balasan, sistem ini beroperasi secara otomatis dan diakui sebagai satu-satunya sistem sejenis di dunia. Sistem ini disebut sebagai perimeter. Pada saat yang sama, opsi peluncuran sistem yang tidak disengaja sepenuhnya dikecualikan dengan melakukan analisis sistem terhadap semua faktor yang memengaruhi aktivasi sistem. Perimeter memperhitungkan situasi politik internal dan situasi di arena internasional. Ada tidaknya komunikasi radio antara berbagai unit pasukan rudal strategis dan faktor lainnya. Sistem ini disebut di dunia sebagai mesin kiamat. Selain itu, sistem seperti itu hanya ada sebagai bagian dari perisai nuklir Federasi Rusia. Peluncuran rudal bom nuklir segera terjadi, dan kiamat pun terjadi. Perimeter adalah sistem komando alternatif untuk semua cabang angkatan bersenjata yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Itu dibuat sebagai sistem komunikasi cadangan jika komponen utama dari sistem komando Kasbek dan jalur komunikasi pasukan rudal strategis dihancurkan oleh serangan pertama sesuai dengan konsep perang nuklir terbatas yang dikembangkan di Amerika Serikat, untuk memastikan pemenuhan perannya yang terjamin. Sistem ini pada awalnya dirancang sepenuhnya otomatis, dan jika terjadi serangan besar-besaran, sistem ini dapat memutuskan sendiri serangan balasan yang memadai, tanpa partisipasi atau dengan partisipasi minimal dari seseorang. Dampak perang nuklir. Secara historis, sulit untuk memperkirakan jumlah kematian akibat pertukaran nuklir global karena para ilmuwan terus menemukan efek baru dari senjata nuklir, dan juga merevisi model yang ada.